Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu ya. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana sudah siap Ibu? Alhamdulillah sudah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Rosmina. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya untuk praktek coaching kemarin Pak, yang pastinya nervous ya Pak, Ya. deg-degan karena ini baru awal dan saya belum terbiasa dengan teknik tirtanya karena harus sesuai karena harus disesuaikan ya Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya, semua itu kegiatan kali ini lancar ya Bu? Iya Pak. Baik Ibu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Ibu ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Melinda masih kurang yang bagian mana ini Bu? Kalau saya nih Pak, lebih di bagian present ya, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan. Baik Ibu ya, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Ibu? Betul Pak. Terakhir ini Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Ibu ya, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa saja justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Ibu lanjutkan. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Oh ya Bu. Tapi saya melihat Ibu hari ini tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya Bu. Oh ya, ada waktu untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah saya tentang yang Ibu rasakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering sedikit tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi begini ya Bu. Apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu, dan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita Bu? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini Bu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi dari pemecahan masalah Ibu ya. Jadi permasalahan seperti apa yang sedang Ibu hadapi? Bisa Ibu ceritakan? Tentang asesmen Bu. Oh, selama ini bagaimana Ibu menerapkan asesmen di kelas Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Lantas apakah
itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Bagaimana hasil penilaian siswa selama ini, Bu? Jadi sepertinya itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang senang Bu. Oh, dari masalah Ibu ini boleh saya bertanya, apakah selama ini apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tetapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan pada murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil pelajar Pancasila pada murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya yang masih kurang maksimal Bu. Nah, itulah pentingnya buku dalam mengajar, Bu. Mungkin itu harapan Bapak pengawas terhadap Ibu, supaya menggunakan buku dalam mengajar. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Jadi setelah Ibu ini bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasakan agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Lalu apa yang masih membuat Ibu masih merasa resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Jadi dari perbincangan Ibu saya simpulkan bahwa Ibu merasa tidak nyaman karena pada saat supervisi Bapak pengawas mengoreksi Ibu karena tidak menggunakan buku pelajaran pada saat mengajar ya Bu. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah ya enggak Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Bu. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Wah, rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira masih adakah hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang baik.
Kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku tes sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu, dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid. Wah, sangat luar biasa penyelesaian yang Ibu sampaikan ya. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah mengambil keputusan. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu, takutnya nanti malah tambah parah. Jadi setelah tadi apa komitmen yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, mengenai komitmen, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya dan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tes. Secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui bapak pengawas. Kemudian apa dukungan selanjutnya yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, saya juga masih dalam pemikiran. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman Ibu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan secepatnya, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak waktunya ya Bu, baik saran dan masukan sehingga saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching ini yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu dan selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi ini, Pak, yaitu bagaimana coachi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi dan dapat juga melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oh baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nantinya akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya Pak. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal Ibu. Iya betul Pak. Terima kasih Ibu selaku coach dan selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi
dari permasalahan yang kita hadapi. Akhirnya kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu.